Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas dari komunikasi bisnis. Di sini kami mengambil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota atau kelompok 6, yaitu terdiri dari Anissa Jarah, Elsa Rismayanti, Ika Solihah, Nanda Mikola Ginting, dan Seli Yohana Siburian. Baik, langsung saja kami akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan, yang akan dipaparkan oleh teman saya, Anissa Jarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas perusahaan. Indofood didirikan pada tahun 1990. Awalnya bernama PT Panganjaya Inti Kusuma yang kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994. Kini sudah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang tersedia di pasar. Selanjutnya adalah latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim. Sudono Salim melihat bahwa bisnis produk pangan akan semakin meningkat mengingat keadaan negara yang baru saja merdeka. Yang diincarnya adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun, nasi atau beras tidak menjadi pilihannya. Tepung terigu lah yang akhirnya menarik minat Salim untuk terjun ke bisnis sektor pangan. Setelah beliau sukses dengan PT Bogasarinya, lalu beliau kemudian menciptakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut diberi nama Indofood dengan produk mie instannya yang diberi nama Indomie. Resmi didirikan pada tahun 1990, Indofood langsung menarik perhatian masyarakat dengan produk-produknya. Baik, terima kasih Saudara Ica. Sekarang akan dilanjutkan oleh Elsa. Baik, di sini ada struktur organisasi dari PT Indofood dipimpin oleh seorang Zina Ramedia yang memiliki wewenang tertinggi di dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan di dalam perusahaan. Seorang general manager perusahaan PT Indofood Singapura didampingi oleh dua orang yang bertanggung jawab sebagai general manager sekretaris dan supervisor. Sekretaris berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan institusi pasar modal, para pemegang saham, dan masyarakat. Sedangkan general manager membawahi beberapa jabatan seperti purchasing office, factory manager atau manager pabrik, project development and quality manager, finance and accounting manager atau manager accounting, area sales and promotion manager manajer pemasaran, dan personal manager atau manajer personalia yang masing-masing mempunyai tugas dan jawab sendiri. Selain itu, masing-masing divisi seperti FM, PDCM, FM, ASPM, dan BPM membawahi lagi dengan beberapa divisi. Di divisi FM ada production supervisor, technical manager, warehouse manager, dan PDIC. Di bagian PDKCM ada IC Process Supervisor dan ICM atau FD Supervisor. Di bagian FAM ada Accounting Supervisor, Finance Supervisor, dan Cost Control Supervisor. Di ASPM ada SPS 1 dan SPS 2. Dan bagian BPM ada IR Supervisor, ASP Supervisor, Supervisor, dan R Supervisor. Seorang manajer pabrik bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan yang berhubungan dengan proses produksi. Sedangkan PCM bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan produk jadi, dan bahan pengawas. Di bagian FAM atau manajer keuangan bertugas dan bertanggung jawab untuk menentukan tujuan yang harus dicapai dalam menyiapkan budget dan planning. Ini adalah laporan keuangan perusahaan dari Indofood.
Ini adalah laporan keuangan PT Perusahaan Makmur pada tahun 2018 sampai 2019. Indeks Makmur kan. Untuk perusahaan di tahun 2019 diperoleh sebesar 35.196.328. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ika. Ya, selanjutnya ada evaluasi bisnis pada perusahaan. Yang pertama ada kekuatan perusahaan PT Indofood, yaitu keahlian dalam cita rasa Indonesia. Yang kedua, produksi rendah biaya. Yang ketiga, jangkauan distribusi luas. Yang keempat, kecepatan dalam menjangkau konsumen. Yang kelima, ada brand yang sudah terkenal. Ada pula kelemahan dalam bisnis pada perusahaan Indofood. Yang pertama, ada terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Yang kedua, terdapat banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood. Yang ketiga, ada permintaan pasar yang belum terpenuhi. Kemudian ada kesempatan. Kesempatan yang pertama yaitu melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang kedua, melakukan join dengan perusahaan produk yang sejenis. Yang ketiga, ada melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Yang terakhir, ada ancaman. Ancaman yang pertama yaitu ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua, ada tidak fokus terhadap satu jenis produk. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Sally. Selanjutnya ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Indofood dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, dampak atas pelemahan rupiah yang cukup besar. Posisi rupiah memang sudah lebih stabil. Namun, dampak pelemahan rupiah yang terjadi pada kisaran semester 2 tahun lalu masih dirasakan PT Indofood setidaknya hingga semester pertama tahun ini. Yang kedua, dampak pandemi corona, di mana penjualan PT Indofood berkurang seiring berkurangnya juga pendapatan masyarakat. Yang ketiga, pemasaran luar negeri, di mana pada tahun 2010, Indomie mendapat masalah mengenai produknya, penarikan dan pelanggaran produk Indomie di Taiwan dikarenakan adanya isu mengenai Indomie mengandung pengawet E218 yang dilarang di Taiwan. Yang keempat, ada ketatnya persaingan yang dilakukan oleh para pesaing dengan memunculkan inovasi baru yang enak dan berkualitas serta mirip dengan produk yang dihasilkan oleh PT Indofood. Selanjutnya ada solusi untuk akhir tahun lalu, PT Indofood menerapkan kebijakan lindung nilai dan hedging berupa transaksi derivatif, khususnya pertukaran mata uang asing, guna mengurangi paparan risiko mata uang asing. Yang kedua itu ada mengintensifkan iklan melalui media digital, peluncuran produk untuk menangkap pangsa pasar kalangan milenial, serta memenangi peluang marketing dan distribusi produk yang lebih baik sesuai dengan areanya. Yang ketiga, produsen Indomie produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan Indomie tidak berbahaya dengan mengeluarkan press release melalui website resminya. Yang keempat, PT Indofood berusaha membuat strategi perihal harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk lainnya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu mengenai rencana pengembangan perusahaan PT Indofood menggunakan strategi intensif atau intensif strategi yang terdiri dari 3 strategi utama, yaitu strategi penetrasi pasar. Yang dimaksud dengan strategi penetrasi pasar adalah berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjualan, iklan, atau usaha promosi lainnya. Yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar dimaksudkan untuk bertujuan untuk memperbesar pangsa
pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang ketiga, strategi pengembangan produk, yaitu adalah meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Strategi pengembangan produk sesuai dengan strategi diferensiasi. Strategi ini dicirikan dengan keputusan perusahaan untuk menciptakan persepsi pasar potensial terhadap produk baru yang berbeda atau unik dengan harapan calon konsumen mau membeli atau laku di pasaran. Yang kedua, PT Indofood menggunakan strategi diferensiasi karena keunikan dan cakupan pasar yang luas terhadap produk mie instannya. Yang ketiga, strategi yang digunakan PT Indofood untuk mengakuisisi PT Lonsum adalah strategi integrasi vertikal atau vertical integration strategy. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Untuk kesimpulannya, kami mengambil sebuah kesimpulan, yaitu PT Indofood sukses makmur TBK adalah perusahaan total food solution dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga produk akhir. PT Indofood mencanangkan komitmen untuk menghasilkan produk yang bermutu dan untuk dikonsumsi. Perkembangan bisnis Indofood juga sangat luas, terutama pada produk mie instan yang telah diekspor ke luar negeri seperti Australia, Asia, dan Eropa. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf atas banyak ketidaknyamanan dan salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih.